Iring-iringan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi sudah mulai bergerak dari kawasan Monumen Nasional, diiringi oleh drum band dan juga pasukan berkuda. Kita lihat ini Maung ya, mulai bergerak. Memang tadi seperti yang Anissa sebutkan, diiring-iringi oleh marching band dan juga Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda. Dan tentunya kalau kita lihat juga Anissa, suasana ramai sekali, banyak masyarakat yang mengabadikan momen kirap ini. Dan seperti yang kamu sebutkan tadi ya, bergerak dari Monas, kawasan Patung Kuda, lalu masuk ke kawasan MH Tamrin, Sudirman, Tot Subroto, langsung menuju Halim Perdana Kusuma. Nah, dari Bandara Halim Perdana Kusuma, duplikat bendera pusaka dan juga teks akan diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN menggunakan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara. Ya, kirap ini sebagai simbol tadi penghargaan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa dan juga sinergi kebersamaan antara DKI Jakarta dan Ibu Kota baru
Nusantara. Jika tahun-tahun sebelumnya bendera pusaka atau duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi ini hanya dibawa dari Monumen Nasional langsung menuju ke Istana Merdeka. Maka tahun ini prosesi kirapnya akan lebih panjang, Herjuno. Jadi sebenarnya untuk masyarakat, teman-teman yang menyaksikan ini yang memang saat ini tidak ada berada di kawasan Monas, mungkin ada nanti di kawasan Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto, mulai bersiap karena titik-titik itu akan dilalui. Nah, kabarnya sudah ada 3.000 masyarakat yang sudah standby di sana bahkan sejak pagi hari menggunakan pakaian bernuansa merah putih dan sambil membawa bendera merah putih untuk menyaksikan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monumen Nasional hingga ke Halim Perdana Kusuma. Kita lihat ya membawa baki dari duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Ada Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah dan juga Kela Purnama dari Sumatera Selatan. Mereka berdua adalah Purna Paskibraka tahun lalu. Jadi memang bertugas seperti tradisi sebelumnya bahwa jelang perayaan kemerdekaan Purna Paskibraka masih memiliki tugas walaupun sudah usai sebenarnya tahun lalu. Jadi yang tahun ini pun nanti akan bertugas untuk tahun depan. Nah, selain Kacina dan juga Kaila, ada juga 2 pembawa baki Purna Paskibraka 2023 yaitu Lili Indriani Suparmanwenda yang berasal dari Provinsi Papua Pegunungan dan juga Naila Aulita Al-Kubro Sinapoy perwakilan dari Provinsi Banten yang akan menerima duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Baik, sekali lagi kami informasikan bahwa untuk rute-rute yang dilewati kirap ini memang cukup panjang, jadi untuk masyarakat Jakarta, warga Jakarta yang mungkin kebetulan melewati Jalan MH Tamrin, nanti juga akan kirap ini melewati Sudirman, lalu Gatot Subroto, Cawang, dan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Jadi rutenya cukup panjang, itu kenapa juga Anissa saya sebutkan di awal bahwa kita menggunakan maung ya, kendaraan taktis. Bukan kereta kencana ya? Ya, biasanya seperti tahun lalu. Karena memang kalau jarak dari Monas ke Istana Merdeka kan cukup dekat. Ini karena memang rute yang panjang, akhirnya dipertimbangkanlah untuk menggunakan maung tadi. Kendaraan asli buatan Indonesia. Tentunya. Nah, setibanya nanti dari Halim Perdana Kusuma diterbangkan menggunakan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara. Dan setibanya di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, bendera atau duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi akan dibawa ke Istana Negara di IKN. Nah, Purna Paskibraka 2023 yang bertugas membawa bendera merah putih dari Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan adalah Naila Aulita Al-Kubro Sinapoy dan juga Lili Wenda. Dan di layar juga kalau tadi pemirsa sepintas melihat ada pasukan Paskibraka yang berdiri di pinggir-pinggir yang bersiaga, itu dari Paskibraka DKI Jakarta. Jadi mereka bukan juga bertugas luar biasa juga. Betul. Selain Paskibraka Nasional ya, jadi memang ini gabungan dari Paskibraka DKI Jakarta juga. Baik, jadi selain ada 180 abang none yang tadi jadi pagar ayu, pagar bagus, juga ada Paskibraka dari DKI Jakarta yang bertugas hari ini mengawal kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Ya, kita lihat bersama saat ini kirap mulai bergerak meninggalkan kawasan Monas ya, menuju MH Tamrin dan nanti akan berlanjut menuju Sudirman, Gatot Subroto, lalu ke Cawang, dan tiba di Halim Perdana Kusuma. Nah, Herjuno, prosesi ini merupakan sejarah karena untuk pertama kalinya bendera merah putih dan teks proklamasi dikirap ke IKN. Prosesi kirap ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa, tetapi juga menggambarkan tekad untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan saat ini kirap bendera pusaka sudah mulai meninggalkan kawasan Silang Monas yang nanti akan langsung menuju ke kawasan Patung Arjuna atau yang kita kenal sebagai Patung Kuda dan langsung dikirap ke Jalan MH Tamrin
Jalan Sudirman, Gatot Subroto, Cawang hingga Halim Perdana Kusuma. Tadi seperti yang sudah saya bilang, Herjuno, bahwa masyarakat ini sudah menunggu sejak pagi dengan pakaian bernuansa merah putih dan juga bendera merah putih. Kalau kita lihat memang kawasan Monas bersoleknya luar biasa jelang 17 Agustus ya. Pernak-pernik merah putih, bunga-bunga juga cantik di sekali ya. Monas. Nah, kalau kita sekarang yang tidak kalah juga cantiknya, ini adalah dua putri kebanggaan Indonesia ya. Purna Paskibraka, ada Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah dan juga Kela Azora Purnama dari Sumatera Selatan yang bertugas membawa baki. Nah, itu nampaknya masyarakat sudah teks proklamasi. Masyarakat yang sudah bersiap sejak pagi di kawasan Monas mulai menyapa kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi yang saat ini perlahan-lahan keluar dari kawasan Monumen Nasional. Oke. Dan informasi yang kami dapat memang kirap ini akan berlangsung nanti sampai Halim Perdana Kusuma dan tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ? Nanti juga tayangan akan terus berlanjut hingga tiba di Istana Negara. Betul. Nanti yang bendera akan disimpan terlebih dahulu, baru nanti akan dikibarkan di perayaan 17 Agustus yang untuk pertama kalinya diadakan secara hybrid. Sebenarnya ya tidak hanya di IKN ya, tapi karena memang Anda menyebutkan tadi hybrid simultan ya, akan dilakukan juga di Istana Merdeka. Jadi yang bertugas di IKN tentunya Bapak Presiden Joko Widodo didampingi, kabar yang kami dapat oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara untuk di Istana Merdeka, kita tahu bahwa akan dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Bapak Maruf Amin yang akan didampingi oleh Wakil Presiden terpilih Bapak Gibran Raka Buming Raka. Jadi memang akan cukup spesial 17 Agustus tahun ini. Kalau juga yang melintas di kawasan istana sudah melihat persiapan, ada beberapa videotron ya. Karena memang nanti konsepnya hybrid ya, simultan gitu. Akan ada back to back penampilan dari Jakarta, kemudian dari IKN. Jadi mungkin akan tadi kita lihat bagaimana nanti sinergi dan koordinasinya pasti akan cukup menantang ya. Betul. Nah, pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia akan dilaksanakan tadi seperti Juno katakan bahwa 2 tempat dilakukan secara hybrid. Upacara digelar di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan halaman Istana Merdeka Jakarta akan terhubung dengan layar besar nanti, Herjuno, yang saling memperlihatkan aktivitas di masing-masing tempat. Kita lihat ini iring-iringan dari barisan terakhir nampaknya sudah berada di pintu keluar Monas dan selanjutnya akan memasuki Jalan MH Tamrin, lalu menuju Sudirman, Gatot Subroto, Cawang hingga Halim Perdana Kusuma. Nah, pemirsa dan juga Herjuno, peserta upacara di Jakarta nanti akan melihat detik-detik proklamasi di IKN, sementara yang di Jakarta akan ada langsung pertunjukan kesenian yang disiarkan di IKN. Rangkaian kegiatan upacara masing-masing tempat juga dilaksanakan secara bergantian dan saling melengkapi, luar biasa sekali sinerginya. Iya, kalau kita lihat sekarang dua Purna Paskibraka yang membawa bendera pusaka dan teks proklamasi nampak sumringah dan tentunya rasa bangga ya terlihat gitu. Membawa duplikat bendera pusaka. Tidak semua orang di antara 270 juta warga Indonesia ini memiliki kesempatan untuk memegang. Kamu juga harusnya patut berbangga, Nisa. Kenapa tuh? Ya bertugas di sini di momen bersama saya. Ini adalah lambang kecintaan kami sebagai wartawan, ya kan? Abdi kita untuk negara. Baik, nah kalau kita lihat tadi bagaimana Kela Azara Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah dengan bangga, sumringah dan tentunya dengan senyum yang manis membawa bendera pusaka dan juga teks proklamasi di balik kendaraan taktis yang kita sebut Maung, buatan Indonesia. Asli buatan putra-putri Indonesia. Dan cuaca di Jakarta juga memang hari ini mendukung sekali ya. Mendukung sekali.
terang. Tidak hujan, tapi juga tidak terlalu terik. Betul, karena memang masih pagi juga. Betul. Dan Masih sehat ini mataharinya, Juno. Pastinya harus ya. Kita lihat ini masih iring-iringan. Anissa juga dan juga pemirsa lihat kalau di layar di sebelah. Ini dekat ya, patung kuda ya. Ya, di sisi kanan layar itu masyarakat nampaknya sangat antusias ingin menyaksikan arak-arakan ini. Oke. Nah, ini pelajar DKI Jakarta kayaknya sudah standby di sepanjang jalan. Kamu punya memori nggak waktu dulu 17 Agustus bawa bendera gitu? Pinggir jalan. Di keliling komplek biasanya karnaval ya, Juno ya. Nah, ini kita lihat ini anak-anak sekolah juga nampaknya dilibatkan membawa pernak-pernik. Ini penting sekali, Anissa. Kalau kita bicara rasa nasionalisme di tengah gempuran digitalisme dan semua hal yang globalisasi kadang membuat kita merasa cukup cepat mengetahui apapun itu ya. Tapi nasionalisme ini harus terus dipupuk. Betul. Rasa cinta tanah air harus kita tanamkan walaupun tadi dunia sudah banyak berubah. Walaupun sudah 79 tahun kita merdeka, adik-adik yang saat ini masih sekolah tetap harus tahu, harus mengingat jasa-jasa para pahlawan yang buat kita bisa hidup tenang seperti sekarang. Betul sekali, 79 tahun itu perjalanan yang panjang, luar biasa dan tidak mudah. Betul. Itu kenapa kirap ini juga menggambarkan sebenarnya bagaimana kita menghargai sejarah. Monas juga simbol dari perjuangan bangsa di mana dibangun oleh Presiden Soekarno di tahun 1961 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto di 1975. Ini adalah satu monumen yang menggambarkan bagaimana sebenarnya Indonesia bergerak maju di tengah perjuangan melawan penjajah di masa lampau. Dan ini adalah salah satu ikon, bukan cuma Jakarta, tapi Republik Indonesia. Oke, kita lihat sekarang kawasan MH Medan Tamrin. Merdeka, sudah di Medan Merdeka. Ya. Belum sampai MH Tamrin ya, Juno. Sebelahan. Kita lihat ini juga pasukan dari pengaman juga mulai bergerak menuju baik, masih nampak bagaimana masyarakat begitu antusias menyaksikan momen bersejarah ini 1 minggu jelang perayaan kemerdekaan nanti di 2 tempat yaitu Istana Negara dan Istana Merdeka. Luar biasa sekali, tadi saya melihat banyak orang tua membawa anak-anaknya untuk menyaksikan kirap bendera pusaka dan juga proklamasi. Ya.